Adik-adikku sekalian, ibu-ibuku yang kucintai, bapak-bapakku yang saya hormati, kalau kalian mau baik Kabupaten Bengkalis, kalian mau baik Republik Indonesia, berhentilah terima uang pilkada. Oi, ada yang terima uang pilkada kemarin? Tidak ada. Kalian yang terima uang pilkada sekarang kok kaya enggak? Kok kaya? Enggak, tetap aja miskin. Kalian yang tidak terima uang pilkada kemarin, kalian miskin? Tidak juga. Maka yang pasti kalian yang makan uang pilkada sudah ada darah dagingmu uang haram. Tolong kalian umat Islam, kita di Indonesia mayoritas Islam. Jadi kalau kalian diterima sogo, kalian mau terima uang pilkada, maka orang Islam yang paling rugi di Indonesia. Maka berhentilah kalian terima uang pilkada. Kalau mereka datang tim sukses, datang mau kasih kau duit, bilang saja, mohon maaf, saya miskin, tapi saya mau negara ini baik, saya mau kabupaten ini baik. Kalau bukan saya yang terima kebaikannya, paling tidak anakku nanti yang baik, karena memilih pemimpin yang bagus agamanya. Allahu Akbar, tapi kau terima duit. Mana ceritanya cilaka? Ya, oi. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Kalian pegawai negeri yang jadi pegawai karena kau nyogok. Lebih baik kau jadi pegawai honor seumur hidup daripada kau makan uang sogo. Termasuk anggota DPR yang terpilih kerajaan. Ada begitu di Bengkalis? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong kok? Wa khalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kalian, orang-orang yang beriman, kalian yang mengaku beriman kepada Allah. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Ini politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, biar tidak diundang datang juga. Pakai serban, pakai songkok, pakai gamis, dia gantung fotonya, kepalanya dibawa. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Begitu terpilih, tidak pernah lihat masjid. Hancur juga ini. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat di depanmu. Musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan ternyata saya ceramah seperti ini, banyak juga setan berkeliaran di tempat ini. Setannya bukan pocong, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Anak muda yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Ibu Bupati, Ibu Haja Kasmarni Esos MMP, beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Bagus Santoso, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Pak Camat, apa lagi? Ya semualah kita hormati semua, ya kan? Nah, kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, tidak masuk akal, dan kejadian itu hanya sekali sepanjang dunia ini. Apa kejadian spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina,
lanjut lagi ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik ke langit pertama, sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha ke Mustawa. Dari Mustawa ke Sabaha, berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Kenapa peristiwa ini luar biasa? Karena perjalanannya sangat jauh, jauh sekali, waktunya ringkas. Hukum fisika mengajarkan makin jauh jarak kau tempuh, makin lama waktu yang kau butuhkan. Tapi perjalanan Isra Mi'raj, jauh perjalanannya, waktunya sangat ringkas. Dalam ayat dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Namanya satu malam dari maghrib sampai subuh. Tapi lailam sepertiga, seperempat, sebagian malam saja. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi kumpulkan orang-orang Mekah. Beliau cerita kepada orang Mekah. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia pembohong. Kenapa pembohong? Mana bisa? Tadi malam katanya dari Masjidil Aqsa, sekarang sudah ada di sini. Tidak masuk akal mereka. Kenapa? Waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan perginya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan maunya Muhammad. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Muhammad, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak ayat yang kita dengar tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang disebut memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Saya kasih contoh. Saya diundang Pemda Kabupaten Bengkalis. Karena saya diundang sama Ibu Bupati, maka seluruh perjalanan saya siapa yang tanggung? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Bupati. Kalau saya mau beli pesawat, tiket. Masa kau undang saya ceramah, saya lagi yang tanggung tiket? Pret. Hah? Mulai dari tiket, PP, transportasi darat, hotel, nginap, makan, belum. Tentu siapa yang tanggung? Yang mengundang. Karena saya undangan. Begitu juga Isra Mi'raj. Karena Allah yang undang, maka semua keperluan perjalanan Allah yang tanggung. Saya kasih contoh sederhana, tidak masuk akal tapi terjadi. Beberapa hari yang lalu, saya diundang salah seorang pengusaha di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Khutbah Jumat. Saya dijemput jam 8 pagi. Jam 9 saya tinggalkan Makassar, naik pesawat sampai di Batu Licin sebelum jam 10. Cerita-cerita dengan yang undang, masuk khutbah Jumat jam 12 lewat. Selesai khutbah Jumat tambah kultum sedikit, setengah 2 santap siang. Lewat jam 2 balik lagi ke Makassar. Sebelum jam 4 sudah tiba lagi di Makassar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Ketika aku gantung baju di rumah, keluarlah itu semut yang bersembunyi di kantong dan dia berpidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Kalimantan Selatan, Batu Licin. Dia bilang, semut yang ada di kamar, jam berapa kau pergi Mas Bro? Dia bilang, tadi pagi jam 8. Sore ada kau lagi di sini? Dia bilang, iya. Kau lihat saya toh ada di depanmu. Dia bilang, semut yang ada di kamar. Tidak masuk di akal, kau bohong. Mana bisa pagi kau pergi, sore kau ada lagi di sini. Baru kau keluar rumah, diinjak kau mobil truk. Tidak bisa kau sampai bandara. Dia bilang, ini semut di kantong. Betul yang kau bilang kalau saya jalan. Ini bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustadz Das'ad. Ustadz Das'ad pakai bajunya. Dari rumah ke bandara naik mobil. Dari bandara kemudian naik pesawat ke Kalimantan Selatan. Pulang pun begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul juga saya datang ke Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal.
Kalau ini semut mau jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'at Latif, semut numpang di kantong. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Satu. Dua, kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi diperjalankan? Dalam sejarah Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, Isra'nya Nabi. Dulu waktu saya kecil, ibu saya bercerita tentang tahun gajah dengan lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Makassar atau Riau? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Bupati atau Ketua DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu cerita maulid. Tapi kalau Isra Mi'raj lain lagi lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ibu-ibu dulu tidak ada majelis taklimnya, tidak pernah ikut kultum, tapi lagunya mendidik anaknya. Sekarang ibu-ibu 4 baju seragam majelis taklimnya, 4 kali pengajian 1 bulan, tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Kau ketawa, nah kau semua pelakunya. Majelis taklim katanya binaan PKK, olahraga lah dia di depannya suaminya orang, depan kantor bupati. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kau campur-campur dengan suaminya orang. Di depan kantor camat lah, ibu-ibu di depan bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikhlas bersalawat, yang tidak punya anak, Allah bukakan pintu rahim istrimu. Yang banyak utangnya, Allah berikan pertolongan lunas utangnya. Yang hilang minyak gorengnya, segala Allah tercikan. Ibu-ibu tidak usah galau soal minyak goreng. Saya bilang sama istri saya, mamanya cek di rumah, jangan kau pusing soal minyak goreng. Kalau kau mau makan mie goreng, tidak usah kau pergi beli minyak. Beli saja Indomie goreng, ada minyak di dalamnya. Ngapain kau galau? Iya toh? Tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang meninggal tahun yang sama, mencintai Nabi, habis hartanya untuk Nabi, mempertaruhkan jiwanya untuk Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Siapa yang tahu? Ada adik-adik yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada adik-adik yang tahu? Nih, nah. Siapa? Kau? Sini. Nah, sini. Siapa yang meninggal? Hah? Bapak Bu aja tidak tahu. Ayo siapa? Saya kasih hadiah. Anak-anak, nah, budak-budak. Siapa? Siapa yang tahu? Ayo, kamu. Siapa namanya pemeran utamanya Power Rangers? Ayo, siapa? Jangan orang tua. Ayo. Siapa? Paceh. Kamu. Ulang. Sini. Jangan malu-malu deh. Pemimpin itu tidak usah malu. Sini kau, sini. Sinilah kau. Ayo Mas. Tidak ada. Siapa? Kau sinilah kau. Sini. Wow, ini pasti orang Bugis.
Orang Bugis